Legenda Dewa Bintang 2. Chapter 116. Pertarungan penentu 1. Penguasa neraka dan penguasa kematian tersenyum sinis ketika melihat kondisi Xiaolang, meskipun Xiaolang mencoba menutupi keadaannya yang sebenarnya, tapi mereka berdua sudah bisa menebak bagaimana kondisi Xiaolang saat ini. Terlebih lagi, raut wajah Xiaolang sudah menunjukkan jika ia sangat kelelahan dan sangat membutuhkan istirahat. Akan tetapi, kondisi mereka berdua saat ini juga tidak ada ubahnya dengan kondisi Xiaolang. Mereka berdua juga sudah kelelahan dan sangat membutuhkan istirahat. Selain itu mereka berdua juga sedang terluka, meskipun tidak terlalu parah, tapi pastinya akan sangat menghambat pertarungan mereka nantinya. Jadi untuk itu, mereka harus memikirkan cara yang tepat untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Kita sudah tahu bagaimana kondisi Xiaolang sekarang, tapi kondisi kita sendiri juga tidak baik, ucap penguasa neraka. Aku tahu itu, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya penguasa kematian. Hanya ada satu cara, kita akhiri semua ini dengan menggabungkan kekuatan kita berdua, jawab penguasa neraka. Baiklah, aku setuju, ujar penguasa kematian. Setelah itu, mereka berdua mengerahkan seluruh kekuatannya yang tersisa, lalu mengumpulkan dan menggabungkannya menjadi satu, sehingga membentuk bola energi yang sangat besar serta memiliki dua aura kekuatan yang berbeda. Namun ukuran dari bola energi tersebut sedikit lebih kecil dibandingkan dengan milik penguasa roh sebelumnya. Meskipun ukurannya tidak sebanding dengan bola energi yang diciptakan oleh penguasa roh. Tapi aura kekuatan dari bola energi yang mereka ciptakan, terasa jauh lebih besar dan lebih ganas dibandingkan dengan penguasa roh. Bahkan mungkin, kekuatan dari bola energi tersebut akan jauh lebih dahsyat daripada yang diciptakan oleh penguasa roh, karena ia tercipta dari gabungan dua kekuatan penguasa. Di sisi lain, Xiaolang mengerutkan alisnya saat melihat bola energi yang diciptakan oleh penguasa kematian dan penguasa neraka. Memang ukurannya tidak sebesar yang diciptakan oleh penguasa roh, tapi Xiaolang bisa merasakan jika aura kekuatan yang dimiliki oleh bola energi tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Kekuatan gabungan mereka berdua sangat besar, bahkan sampai mengalahkan kekuatan milik penguasa kegelapan, tapi kenapa dia masih hidup? Bukankah tadi dia sudah dimusnahkan? Tanya Xiaolang dalam hatinya. Tidak lama kemudian, sebuah gerbang dimensi terbuka tepat di hadapan penguasa neraka dan penguasa kematian, lalu dari dalamnya keluar sesosok bayangan hitam yang tidak lain adalah penguasa kegelapan, tapi dengan wujud yang sangat berbeda dari sebelumnya, bahkan aura kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Penguasa kematian dan penguasa neraka sangat terkejut ketika melihat kemunculan penguasa kegelapan. Mereka berdua bahkan tidak bisa percaya jika yang ada di depan mereka sekarang adalah penguasa kegelapan, karena sebelumnya, mereka sudah memusnahkan penguasa kegelapan dengan formasi api semesta. Tidak mungkin, kau. Hahaha. Kalian pikir aku akan mati begitu saja? Dasar bodoh, ujar penguasa kegelapan. Sebelumnya, penguasa surga memang sempat berhasil membelenggu penguasa kegelapan, bahkan ia juga berhasil menyegel penguasa kegelapan dengan segel 9 surga, tapi penguasa kegelapan berhasil melarikan diri. Sebelum segel itu benar-benar tertutup sepenuhnya, dengan cara mengubah dirinya sendiri menjadi bayangan kegelapan. Kekuatan segel penguasa surga memang sangat luar biasa, ia bahkan bisa menyegel apapun yang diinginkan oleh penguasa surga, tapi sebagai penguasa ia lupa kalau penguasa kegelapan dulunya adalah bagian dari mereka, jadi sudah pasti penguasa kegelapan mengetahui apa kelemahan segel tersebut, sama seperti penguasa lainnya.
Setelah ia berhasil lolos dari segel 9 surga, penguasa kegelapan kemudian bersembunyi di celah dimensi, agar keberadaannya tidak bisa dirasakan oleh kelima penguasa ataupun Xiao Lang. Dan benar saja, tidak ada seorang pun yang menyadari jika ia masih hidup, termasuk Xiao Lang. Sejak awal, penguasa kegelapan memang berencana untuk tidak ikut campur dalam pertarungan itu, karena ia masih ingin menyaksikan kekuatan Xiao Lang secara langsung, jadi dia bisa memikirkan cara untuk mengantisipasi hal tersebut nantinya. Bisa dikatakan jika apa yang terjadi sebelumnya sudah termasuk dalam rencana licik penguasa kegelapan. Apa yang mau kau lakukan? Tanya penguasa kematian. Bukankah sudah jelas? Tapi kalau kalian masih tidak paham, aku akan dengan senang hati menjelaskannya kepada kalian berdua, jadi dengarkan baik-baik, jawab penguasa kegelapan, lalu menunjukkan senyuman sinis pada kedua penguasa tersebut. Yang aku inginkan adalah memusnahkan kalian semua, ucap penguasa kegelapan. Setelah itu, penguasa kegelapan langsung menyerang energi serta kekuatan penguasa kematian dan penguasa neraka sampai tidak tersisa sedikit pun. Sesaat setelah energi serta kekuatan mereka terserap habis, penguasa kegelapan langsung menyerap tubuh mereka berdua. Wush! Aura kekuatan yang sangat besar meledak dari tubuh penguasa kegelapan. Aura serta kekuatannya telah bertambah semakin besar, bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Hahaha. Kekuatan ini benar-benar luar biasa. Dengan kekuatan seperti ini, tidak akan ada lagi yang bisa menghalangiku untuk menguasai semesta, ucap penguasa kegelapan. Apa kau melupakan keberadaanku? Tanya Xiao Lang. Hahaha. Tentu saja tidak, Xiao Lang. Tapi dengan keadaan dan kekuatanmu yang tersisa sedikit itu, apa kau yakin bisa mengalahkan aku? Aku bahkan tidak yakin kalau kau mampu menahan satu seranganku, jawab penguasa kegelapan dengan sombongnya. Mampu atau tidaknya aku menahan seranganmu, itu bukanlah urusanmu. Yang jelas aku akan berusaha untuk memusnahkanmu sama seperti penguasa lainnya, ucap Xiao Lang. Hahaha. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, pertarungan ini akan menjadi penentu dari penguasa alam semesta. Apakah aku yang akan menjadi penguasa atau dirimu? Kita tentukan dengan pertarungan ini, ucap penguasa kegelapan. Yang dikatakan oleh penguasa kegelapan memang benar, karena di alam semesta ini hanya akan ada satu pemimpin yang nantinya akan duduk di singgasana. Meskipun sebenarnya Xiao Lang tidak tertarik untuk menjadi penguasa, tapi ia tetap harus menghentikan penguasa kegelapan, karena jika dia berhasil mencapai tujuannya, maka seluruh alam akan jatuh dalam kegelapan. Xiao Lang menghela nafas panjang sambil memejamkan matanya. Tidak lama kemudian ia membuka matanya dan sorot matanya langsung berubah menjadi tajam. Baiklah, mari kita tentukan akhir dari segalanya, jawab Xiao Lang. Chapter 117. Pertarungan penentu 2. Wush! Aura kekuatan kegelapan yang sangat dahsyat meledak dari tubuh penguasa kegelapan, menciptakan tekanan intimidasi yang sangat luar biasa dan mengerikan, juga menggetarkan seluruh dunia kegelapan. Jika saja mereka berada di dunia dewa atau benua bintang, sudah pasti semua orang yang tinggal di sana akan merasakan kengerian yang sangat luar biasa ini. Tubuh penguasa kegelapan diselimuti oleh aura berwarna hitam. Kekuatan yang selama ini ia sembunyikan, sengaja ia lepaskan hanya untuk menghadapi Xiao Lang seorang. Meskipun ia tahu kalau Xiao Lang sedang terluka, tapi ia tidak pernah sedikit pun berniat untuk meremehkan Xiao Lang, karena ia sendiri juga masih belum tahu seberapa kuat Xiao Lang sebenarnya. Di sisi lain, Xiao Lang yang sedang terluka terpaksa harus menggunakan kekuatan bintang,
untuk melindungi dirinya dari tekanan intimidasi yang sangat luar biasa itu. Selama ini, Xiaolang selalu bertanya-tanya tentang kekuatan penguasa kegelapan yang sesungguhnya. Sekarang setelah ia mengetahuinya, ia bahkan ragu apakah bisa menahan tekanan intimidasi itu tanpa menggunakan kekuatan bintang, sekalipun kondisinya tidak terluka. Hahaha. Aku benar-benar kagum denganmu, Xiaolang. Meskipun kau sedang terluka dan telah melewati pertarungan yang melelahkan, tapi kau masih saja memiliki kekuatan yang besar, puji Dewa Kegelapan. Aku juga tidak menyangka jika penguasa kegelapan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat seperti ini, jawab Xiaolang. Hahaha. Terima kasih atas pujiannya, tapi maaf saja, pujianmu itu tetap tidak akan bisa menghentikan tindakanku. Ujar penguasa kegelapan. Aku tahu itu, tapi aku juga ingin berterima kasih padamu, karena kau sudah menepati janjimu untuk tidak mengganggu bangsa manusia, ucap Xiaolang. Jangan salah paham, Xiaolang. Setelah aku mengalahkanmu, aku pasti akan memusnahkan mereka semua. Sahut penguasa kegelapan. Kau benar. Karena itulah, aku harus membunuhmu di tempat ini, ujar Xiaolang. Kemudian melesat terbang ke arah penguasa kegelapan. Setelah jaraknya cukup dekat dengan penguasa kegelapan, Xiaolang langsung menyerangnya dengan menggunakan Dragon Spear. Namun sayangnya, serangan itu berhasil ditepis oleh penguasa kegelapan dengan menggunakan tangan kirinya. Bahkan gerakannya terlihat sangat santai dan sangat tenang, seolah-olah serangan itu bukanlah ancaman baginya. Meski serangan pertamanya berhasil ditepis, Xiaolang masih belum berhenti. Ia kemudian memutar tubuhku sambil mengayunkan Dragon Spear ke arah penguasa kegelapan dengan sekuat tenaga. Tapi serangan itu lagi-lagi berhasil ditepis oleh penguasa kegelapan dan pada saat yang bersamaan, ia mengepalkan tangannya lalu menyerang Xiaolang tepat di dadanya. Sesaat sebelum pukulan penguasa kegelapan mengenai dadanya, Xiaolang tiba-tiba saja menghilang dari pandangannya dan pukulannya hanya mengenai udara kosong. Detik berikutnya, Xiaolang telah muncul kembali di belakang penguasa kegelapan dan langsung menyerangnya dengan Dragon Spear. Tapi penguasa kegelapan berhasil menyadari serangannya dan langsung menunduk untuk menghindari serangan Xiaolang. Pada saat menundukkan badannya untuk menghindari serangan Xiaolang, penguasa kegelapan juga langsung menyerang Xiaolang dengan menendang ke arah belakang. Namun tendangannya juga berhasil ditahan oleh Xiaolang dengan menggunakan kaki kanannya. Penguasa kegelapan tersenyum sinis, ketika Xiaolang berhasil menahan serangan tak terduga itu, ia kemudian berputar sambil mengayunkan tendangan ke arah Xiaolang. Xiaolang juga tidak diam saja, ia juga mengayunkan tendangan ke arah penguasa kegelapan, namun serangannya lagi-lagi ditahan oleh penguasa kegelapan dengan tangannya, tapi ia juga berhasil menahan serangan penguasa kegelapan. Lalu detik berikutnya, mereka berdua sama-sama menyerang dengan tinju. Boom! Boom! Dua ledakan kecil terjadi di saat bersamaan, ketika tinju Xiaolang mendarat di dada penguasa kegelapan, begitu juga sebaliknya, sehingga menyebabkan mereka berdua sama-sama terpental ke belakang. Tapi Xiaolang nampak memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya, sementara penguasa kegelapan hanya merasakan sakit di dadanya karena pukulan Xiaolang. Hahaha. Pukulanmu ternyata keras juga, Xiaolang. Ucap penguasa kegelapan sambil memegang dadanya. Setelah itu, penguasa kegelapan melesat terbang ke arah Xiaolang sambil mengayunkan tinjunya, tapi Xiaolang masih berhasil menahan serangannya dengan menggunakan Dragon Spear, namun ia tetap terlempar cukup jauh akibat hantaman keras dari tinju penguasa kegelapan. Penguasa kegelapan tersenyum sinis lagi. Ia kemudian menciptakan puluhan bola energi kegelapan sebesar kepalan tangan,
lalu melemparkannya ke arah Xiaolang. Xiaolang juga tidak ingin kalah, ia menciptakan puluhan tombak cahaya dan langsung melemparkannya ke arah bola-bola energi kegelapan yang melesat ke arahnya. Boom! Boom! Duar! Ledakan-ledakan besar terus terjadi dan terdengar bersahut-sahutan, ketika bola energi kegelapan milik penguasa kegelapan dan tombak cahaya milik Xiaolang beradu. Seketika itu juga, serangan mereka berdua sama-sama musnah dan hancur, karena kekuatan yang mereka gunakan hampir setara. Namun ketika ledakan terjadi, penguasa kegelapan tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan langsung muncul di belakang Xiaolang. Setelah itu, penguasa kegelapan menyerang Xiaolang dengan menggunakan kekuatan kegelapan, sehingga membuat Xiaolang terjatuh dan menghantam tanah dengan keras. Penguasa kegelapan masih belum ingin berhenti, ia kemudian mengangkat tangannya ke atas, lalu di langit muncul lingkaran sihir yang sangat besar. Tidak lama kemudian, dari dalam lingkaran sihir itu keluar sebuah tangan hitam yang sangat besar. Cengkeraman kegelapan, ujar penguasa kegelapan, lalu menurunkan tangannya dan seketika itu juga, tangan hitam raksasa itu melesat turun dengan sangat cepat. Duar. Ledakan yang sangat dahsyat langsung terjadi, ketika tangan hitam raksasa itu menghantam tubuh Xiaolang yang masih terkapar di tanah. Hantaman tangan hitam raksasa itu tidak hanya menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat, tapi juga meninggalkan bekas berbentuk lubang yang sangat besar dengan Xiaolang di dalamnya. Dan beruntungnya, tubuh Xiaolang dilindungi oleh Dragon Armor, jika tidak, tubuhnya pasti sudah remuk karena serangan itu. Uhuk, uhuk. Xiaolang memuntahkan darah segar lagi dari mulutnya. Luka dalam yang ia terima dari pertarungan sebelumnya benar-benar menghambat dirinya. Jika saja luka itu adalah luka dalam biasa, maka tidak akan masalah bagi Xiaolang, karena kekuatan bintang akan langsung menyembuhkannya. Tapi luka dalam yang ia dapatkan sekarang, harus membutuhkan waktu untuk bisa sembuh sepenuhnya. Lukaku semakin parah, jika aku terus memaksakan diri, akibatnya pasti akan sangat buruk. Tapi aku tidak punya pilihan lain, karena dia tidak akan memberikan aku kesempatan untuk menyembuhkan diriku, gumam Xiaolang. Selain itu, takdir alam semesta ini bergantung di tanganku. Lanjutnya sambil mencoba berdiri lagi. Hahaha. Keadaanmu benar-benar menyedihkan Xiaolang, apa kau ingin beristirahat dan menyembuhkan lukamu itu? Tanya penguasa kegelapan. Jangan bercanda, aku tahu kau tidak akan melakukan hal itu, kalaupun iya, kau pasti akan menyerangku saat aku sedang menyembuhkan lukaku, jawab Xiaolang. Hahaha. Rupanya kau bisa membaca pikiranku, ujar penguasa kegelapan. Chapter 118. Pertarungan penentu 3. Pengorbanan Xiao Guang. Dunia Dewa. Xiao Guang yang masih bertarung melawan Shen Huoliang, lagi-lagi merasakan perasaan buruk tentang Xiaolang. Pikirannya benar-benar tidak tenang setelah ia merasakan Xiaolang menggunakan kekuatan bintang dalam jumlah yang besar, lalu ditambah lagi dengan perasaan aneh yang selalu saja ia rasakan dan tidak pernah hilang. Perasaan buruk itu berdampak pada konsentrasi Xiao Guang dalam bertarung, yang mengakibatkan ia seringkali terkena serangan Shen Huoliang, padahal sebenarnya ia bisa saja menghindari serangan itu dengan sangat mudah, bahkan bisa dikatakan jika ia bisa saja membunuh Shen Huoliang tanpa hambatan sedikitpun. Shen Long yang sedang bertarung, tiba-tiba saja menghentikan serangannya dan langsung melesat terbang mendekati Xiao Guang, tapi sebelum itu, ia telah mengubah wujudnya kembali ke bentuk manusia. Xiao Guang, ada apa? Tanya Shen Long. Tidak apa-apa, aku hanya sedang memikirkan Tuan, jawab Shen Long.
Memangnya hanya kau saja yang memikirkan Tuan? Kami semua juga memikirkan keadaan Tuan saat ini, tapi kami masih bisa mengontrol diri, sehingga kami tetap bisa fokus pada peperangan, ucap Shenlong. Ingatlah, Tuan menginginkan kemenangan, bukannya kekalahan. Lanjutnya, yang dikatakan oleh Shenlong memang benar, karena ia sendiri juga merasakan hal yang sama seperti Xiao Guang. Sebab jiwanya dan Xiao Lang masih terhubung, namun Shenlong tidak terlalu memikirkannya, karena ia sangat yakin dan percaya jika Xiao Lang bisa menghadapi 5 penguasa dan akan membunuh mereka. Bahkan seluruh pasukan kerajaan hewan suci juga memikirkan hal yang sama. Setelah mendengarkan perkataan Shenlong, Xiao Guang akhirnya bisa tenang dan tidak memikirkan keadaan Xiao Lang lagi, tapi saat ia hendak menyerang, perasaan aneh lagi-lagi muncul di hatinya dan kali ini, ia bisa merasakan jika Xiao Lang sedang terluka. Perasaan khawatir Xiao Guang semakin bertambah besar tak kala ia merasakan luka Xiao Lang malah semakin parah. Tidak, aku tidak bisa diam begitu saja, ujar Xiao Guang, kemudian melesat terbang meninggalkan peperangan. Di dunia kegelapan, Xiao Lang terus berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan penguasa kegelapan, namun kondisinya juga semakin memburuk setiap kali serangan penguasa kegelapan mengenai tubuhnya. Meskipun serangan itu tidak berdampak secara langsung bagi tubuhnya, tapi luka dalam yang ia dapatkan dari pertarungan sebelumnya justru malah semakin parah. Hahaha. Sudah saatnya kau mati, Xiao Lang, ujar penguasa kegelapan, lalu menciptakan bola energi kegelapan yang sangat besar, lalu setelah itu, ia langsung melemparkan bola energi tersebut kepada Xiao Lang. Aku tidak akan mati begitu saja, setidaknya jika aku mati, kau juga harus mati, ucap Xiao Lang. Xiao Lang kemudian mengarahkan kedua tangannya ke depan, lalu ia mengerahkan seluruh kekuatan bintang dalam tubuhnya dan kemudian mengumpulkannya di telapak tangannya. Kekuatan bintang yang terkumpul di telapak tangannya kemudian membentuk teratai semesta yang sangat besar. Ini akan menjadi akhir dari segalanya, ucap Xiao Lang, lalu melepaskan teratai semesta itu. Di sisi lain, penguasa kegelapan mengerutkan alisnya ketika merasakan aura dari kekuatan bintang. Ia benar-benar tidak menyangka jika Xiao Lang masih mampu mengerahkan kekuatan yang sangat besar, padahal keadaannya saat ini sangat tidak memungkinkan baginya untuk mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Sepertinya ini tidak baik, ujar penguasa kegelapan, kemudian membuka gerbang dimensi dan masuk ke dalamnya. Duar. Ledakan yang sangat dahsyat terjadi saat teratai semesta dan bola energi kegelapan beradu. Tidak hanya itu saja, ledakan yang terjadi kali ini justru jauh lebih besar dari yang sebelumnya dan dampak dari ledakan tersebut juga sangat dahsyat. Bahkan gelombang kejut dari ledakan itu mencapai beberapa kilometer, sedangkan gelombang udara yang tercipta mencapai puluhan kilometer jauhnya. Beberapa saat setelah ledakan berlalu, penguasa kegelapan akhirnya menampakkan dirinya. Ia kemudian mengedarkan pandangannya ke sekitar tempat tersebut untuk mencari Xiao Lang, namun tidak ditemukan, bahkan jejak auranya saja sudah lenyap dari sana. Hahaha. Akhirnya aku menguasai alam semesta ini, ucap penguasa kegelapan tertawa senang. Mimpimu terlalu cepat, penguasa kegelapan. Sebuah suara yang sangat familiar berhasil mengejutkan penguasa kegelapan. Ia kemudian berbalik dan mengarahkan pandangannya ke arah sumber suara. Seketika itu juga, ia langsung terkejut karena melihat Xiao Lang sedang berada tidak jauh di depannya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah, kondisi Xiao Lang terlihat baik-baik saja, bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak hanya itu saja,
Aura yang terpancar dari tubuh Xiaolang juga jauh lebih besar dari sebelumnya, bahkan tanpa disadari, tubuh penguasa kegelapan nampak sedikit bergetar ketika merasakan aura Xiaolang. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa selamat dari ledakan itu? Dan, kenapa sekarang kekuatanmu malah semakin besar? Ujar penguasa kegelapan, ia benar-benar bingung dengan perubahan pada Xiaolang. Memangnya kau pikir hanya kau saja yang bisa menjadi kuat dalam sekejap? Kau salah, karena aku juga bisa. Jawab Xiaolang. Sebelumnya, sebenarnya, setelah melepaskan kekuatan yang sangat besar dari tubuhnya, Xiaolang sudah terjatuh karena tidak bisa lagi menahan luka dalamnya dan ia juga sudah kehabisan energi. Namun sesaat sebelum ledakan itu mengenai dirinya, kilatan cahaya emas melesat dari langit dan masuk ke dalam tubuh Xiaolang. Seketika itu juga kekuatan Xiaolang langsung kembali seperti semula, bahkan luka dalamnya juga mulai sembuh secara perlahan-lahan. Kilatan cahaya emas yang masuk ke dalam tubuh Xiaolang, tidak lain adalah Xiao Guang. Meski sebelumnya membutuhkan waktu baginya untuk mengetahui keberadaan Xiaolang, tapi ia berhasil sampai tepat pada waktunya. Setelah masuk ke dalam tubuh Xiaolang, Xiao Guang langsung menyembuhkan luka dalamnya. Lalu setelahnya, ia langsung bergabung dengan kekuatan bintang yang ada di tubuh Xiaolang. Xiao Guang, kenapa kau melakukan ini? Tanya Xiaolang. Sudah sepantasnya aku melakukan hal ini Tuan. Lagi pula, aku memang berasal dari kekuatan bintang dan sudah seharusnya aku kembali ke tempat asalku. Selain itu, memang sudah menjadi tugasku untuk menjadi penjaga kekuatan bintang, jawab Xiao Guang. Terima kasih, Xiao Guang, ucap Xiaolang, kemudian membuka gerbang dimensi dan langsung masuk ke dalamnya. Lalu ia keluar lagi tidak lama setelah penguasa kegelapan menampakkan dirinya. Tidak, aku tidak bisa menerima semua ini, Seharusnya kau telah mati karena ledakan itu, tapi kenapa? Kenapa kau masih bisa hidup, manusia sialan? Ujar penguasa kegelapan, kemudian melesat terbang ke arah Xiaolang dan langsung menyerangnya. Terserah kau saja, jawab Xiaolang, sambil mengayunkan Dragon Spear ke arah penguasa kegelapan. Duar. Chapter 219. Akhir dari segalanya. Ledakan langsung terjadi ketika Dragon Spear beradu dengan pukulan penguasa kegelapan, tapi kali ini, justru hanya penguasa kegelapan saja yang terpental cukup jauh, sedangkan Xiaolang, ia masih berada di tempatnya dan tidak beranjak sedikit pun, karena kekuatan serangan Xiaolang kali ini, jauh lebih besar dibandingkan dengan kekuatan serangan penguasa kegelapan. Amarah penguasa kegelapan langsung memuncak ketika menyadari bahwa kekuatan pukulan Xiaolang sudah jauh lebih besar. Dengan marah yang sangat membara di dalam dadanya, penguasa kegelapan kemudian menciptakan ratusan tombak energi kegelapan, lalu melemparkannya ke arah Xiaolang, namun tidak ada satupun dari ratusan tombak itu yang berhasil mengenai Xiaolang. Xiaolang, aku pasti akan membunuhmu. Ujar penguasa kegelapan, lalu melesat terbang ke arah Xiaolang. Setelah jaraknya dengan Xiaolang cukup dekat, penguasa kegelapan langsung melayangkan pukulan dengan sangat cepat ke arah Xiaolang, namun sayangnya pukulan penguasa kegelapan hanya mengenai udara kosong, karena Xiaolang telah menghilang sesaat sebelum pukulan penguasa kegelapan mengenai tubuhnya. Sesaat kemudian, Xiaolang muncul kembali tepat di samping penguasa kegelapan dan langsung menyerang penguasa kegelapan dengan Dragon Spear. Penguasa kegelapan gagal membaca pola gerakan dan serangan Xiaolang, karena gerakan Xiaolang benar-benar sangat cepat, hingga ia harus terkena pukulan dari Dragon Spear dan terjatuh ke tanah.
Xiao Lang kemudian menciptakan ratusan tombak cahaya sebesar Dragon Spear, lalu melemparkannya ke arah penguasa kegelapan. Ledakan-ledakan terus terdengar bersahut-sahutan ketika ratusan tombak cahaya itu menghantam tempat penguasa kegelapan. Tapi sayangnya, penguasa kegelapan berhasil menghindari semua tombak itu. Penguasa kegelapan nampak terkejut ketika melihat dampak dari serangan tombak cahaya itu. Ia benar-benar tidak menyangka jika dampak dari serangan Xiao Lang akan sangat besar, padahal energi yang digunakan tidaklah banyak, tapi efeknya sangatlah luar biasa. Untung saja aku tidak terkena serangan ini, kalau tidak. Penguasa kegelapan tiba-tiba saja menghentikan ucapannya tak kala ia merasakan sesuatu di belakangnya. Ia kemudian berbalik tapi sebuah tombak cahaya sudah lebih dulu melesat ke arahnya. Arhah! Penguasa kegelapan berteriak kencang ketika tangan kirinya terkena serangan tombak cahaya, lalu tangan kiri penguasa kegelapan langsung hancur saat itu juga, karena terbakar oleh kekuatan cahaya. Xiao Lang, aku belum selesai. Ujar Xiao Lang, lalu menendang penguasa kegelapan. Penguasa kegelapan kembali terlempar sangat jauh karena tendangan Xiao Lang, namun Xiao Lang masih belum mau berhenti. Ia kemudian menghilang dan muncul lagi di depan penguasa kegelapan yang masih terlempar di udara. Setelah itu, Xiao Lang langsung mengayunkan Dragon Spear, namun penguasa kegelapan berhasil menghindarinya dengan berubah menjadi bayangan, sehingga Dragon Spear hanya melewati tubuhnya saja. Xiao Lang tentu sudah memprediksi hal tersebut. Ia kemudian menggunakan kekuatan elemen cahaya dan langsung menyerang penguasa kegelapan. Seketika itu juga, penguasa kegelapan kembali terlempar dan mendapatkan luka yang cukup parah di tubuhnya. Serangan Xiao Lang benar-benar tidak terduga, bahkan penguasa kegelapan nampak keheranan dengan serangan Xiao Lang. "Kenapa kau bisa menyerangku?" tanya penguasa kegelapan. "Tentu saja bisa, karena aku tidak hanya bisa menggunakan teknik itu, tapi aku juga mengetahui kelemahannya," jawab Xiao Lang. Sebenarnya apa yang terjadi padanya? Kenapa setelah ledakan itu kekuatannya malah semakin bertambah? Serangan elemen cahayanya juga sangat dahsyat, bahkan tanganku tidak bisa beregenerasi lagi karenanya, ucap penguasa kegelapan dalam hatinya. "Kau memang hebat, Xiao Lang. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja," ujar penguasa kegelapan. Ia kemudian mengangkat tangan kanannya ke depan, lalu menciptakan bola energi kegelapan yang sama seperti sebelumnya. "Mau menggunakan trik yang sama? Tidak akan aku biarkan," ucap Xiao Lang. Ia kemudian mengarahkan jari telunjuknya pada penguasa kegelapan. Dari jari telunjuk Xiao Lang, muncul bola cahaya kecil yang sangat terang, lalu bola cahaya tersebut memanjang dan melesat dengan sangat cepat ke arah penguasa kegelapan. Bola cahaya yang memanjang seperti cahaya laser itu, kemudian menembus bola energi yang diciptakan oleh penguasa kegelapan dan juga menembus tubuhnya. Duar. Seketika itu juga, bola energi kegelapan yang diciptakan penguasa kegelapan langsung meledak dan mengenai dirinya sendiri. Ledakan yang terjadi juga sangat dahsyat, bahkan Xiao Lang harus menciptakan perisai untuk melindungi dirinya dari ledakan tersebut. Setelah ledakan berlalu, Xiao Lang langsung memfokuskan pandangannya ke tempat penguasa kegelapan sebelumnya, namun ia tidak menemukannya di sana. "Di mana dia?" tanya Xiao Lang pada dirinya sendiri. Ia kemudian mengedarkan pandangannya ke sekeliling untuk mencari penguasa kegelapan. Tidak lama kemudian, Xiao Lang akhirnya menemukan penguasa kegelapan yang sedang terbang menjauh. "Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, penguasa kegelapan," ujar Xiao Lang lalu melesat terbang mengejar penguasa kegelapan. Di sisi lain,
Penguasa kegelapan nampak sedang berusaha sekuat tenaga untuk terbang menjauh, namun kecepatan terbangnya sangat lambat, karena sekujur tubuhnya sudah dipenuhi oleh luka akibat serangan Xiao Lang dan ledakan sebelumnya. Sial, kalau begini terus, Xiao Lang akan segera menyusulku, gumam penguasa kegelapan, lalu membuka gerbang dimensi dan bergegas masuk ke dalamnya. Benua bintang. Sebuah gerbang dimensi terbuka di langit benua bintang, tepatnya di dekat air terjun yang merupakan gerbang menuju dunia kecil Xiao. Lalu dari dalamnya keluar sosok dengan pakaian serba hitam, yang tidak lain adalah penguasa kegelapan. Tidak lama kemudian, gerbang dimensi yang lain terbuka lagi tidak jauh dari tempat penguasa kegelapan, lalu Xiao Lang keluar dari dalamnya. Hahaha. Xiao Lang, meski aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku akan menghancurkan seluruh anggota klan Xiao dan semua kehidupan yang ada di sini. Ujar penguasa kegelapan, lalu melepaskan sisa-sisa kekuatannya. Penguasa kegelapan menyadari bahwa sangat tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Xiao Lang yang sekarang, terlebih lagi dengan keadaannya sekarang yang sedang terluka parah. Selain itu, ia juga menyadari jika Xiao Lang tidak akan mungkin mau melepaskannya, sehingga ia bermaksud untuk meledakkan dirinya sendiri bersama dengan anggota klan Xiao yang berada di dunia kecil Xiao. Jangan pernah bermimpi untuk bisa menyentuh keluargaku, ujar Xiao Lang. Wush. Aura yang sangat besar terpancar dari tubuh Xiao Lang. Tanda bunga teratai yang ada di dahinya nampak mengeluarkan cahaya. Begitu juga dengan pupil matanya yang berwarna perak. Bahkan tubuhnya juga diselimuti oleh cahaya berwarna emas yang sangat terang. Lalu setelah itu, Xiao Lang langsung menciptakan segel tangan dengan sangat cepat. Formasi 5 bintang, segel teratai semesta. Ucap Xiao Lang. Seketika itu juga, di bawah penguasa kegelapan tiba-tiba saja muncul sebuah lingkaran sihir berwarna emas. Tidak lama kemudian, muncul 5 kelopak bunga teratai dari dalam lingkaran sihir tersebut dan langsung menutupi tubuh penguasa kegelapan. Ini adalah akhir dari segalanya, musnahkan. Ujar Xiao Lang. Wush. Chapter 120. Dewa Bintang. Teratai yang menutupi tubuh penguasa kegelapan, kemudian memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan, bahkan Xiao Lang sendiri terpaksa harus menutup matanya karena tidak sanggup melihat cahaya tersebut. Selain itu, teratai tersebut juga memancarkan aura kekuatan yang sangat besar dan terus bertambah besar setiap saat. Tidak. Jangan bunuh aku. Ucap penguasa kegelapan. Arhah. Penguasa kegelapan berteriak dengan sangat kencang ketika merasakan tubuhnya seperti terbakar, namun bukan terbakar oleh api, melainkan oleh kekuatan cahaya yang sangat besar. Wush! Boom! Suara ledakan yang teredam terdengar dari arah teratai semesta. Ledakan energi yang sangat besar juga terjadi bersamaan dengan ledakan teredam tersebut, sehingga menciptakan gelombang udara yang cukup besar. Dan bersamaan dengan ledakan teredam itu, tubuh penguasa kegelapan juga langsung lenyap tak bersisa, bahkan satu debu dari tubuhnya pun juga ikut lenyap karena dibakar oleh kekuatan cahaya. Tidak lama setelah ledakan teredam berlalu, cahaya terang yang terpancar dari teratai semesta juga mulai menghilang secara perlahan-lahan, sampai akhirnya benar-benar menghilang bersamaan dengan hilangnya teratai dan lingkaran sihir tersebut. Beberapa saat kemudian, Xiao Lang membuka matanya lagi dan di saat yang bersamaan, tubuhnya diterpa oleh angin yang berhembus pelan dan terasa sejuk. Hembusan angin yang menerpa tubuhnya berhasil membuat Xiao Lang merasakan kenyamanan, karena terpaan angin itu tidak hanya terasa sejuk baginya, tapi juga merupakan pertanda bahwa bencana telah berlalu. Selain itu,
Terpaan angin tersebut sepertinya juga berhasil menerbangkan beban berat di pundaknya, sehingga tubuhnya terasa sangat ringan dan pikirannya benar-benar sangat tenang. Akhirnya, alam semesta ini akan benar-benar tenang, ucap Xiaolang, kemudian membentangkan kedua tangannya. Mungkin ini yang disebut sebagai angin perubahan, lanjutnya. Baiklah, sekarang sudah waktunya untuk melihat keadaan di dunia dewa, ucap Xiaolang, kemudian membuka gerbang dimensi dan langsung masuk ke dalamnya. Di dunia dewa, peperangan panjang yang terjadi antara para dewa dan pasukan Xiaolang, akhirnya berakhir dengan kekalahan para dewa. Tidak hanya sekedar berhasil mengalahkan para dewa, tapi mereka juga berhasil membunuh semua dewa dan membantai seluruh pasukannya. Akan tetapi, harga yang harus mereka bayar untuk kemenangan itu juga sangat mahal, karena tidak sedikit jumlah pasukan mereka yang gugur selama peperangan. Saat ini, sebagian pasukan yang tersisa nampak sedang mengumpulkan harta benda yang bisa mereka ambil dari mayat-mayat pasukan dewa, atau bahkan mayat dewa itu sendiri. Sementara sebagian yang lainnya nampak sedang mengumpulkan mayat teman-teman mereka, karena nantinya semua mayat itu akan dikuburkan dengan layak, kecuali mayat para dewa dan pasukannya. Tidak lama kemudian, di atas langit terbuka sebuah gerbang dimensi, lalu Xiaolang keluar dari dalam gerbang tersebut dan langsung turun menghampiri mereka semua. Kedatangan Xiaolang benar-benar membuat mereka semua senang, karena kemunculan Xiaolang adalah pertanda jika mereka sudah benar-benar memenangkan peperangan tersebut. Hormat kami, Yang Mulia, ucap seluruh prajurit yang tersisa, sambil berlutut dengan satu kaki di hadapan Xiaolang. Berdirilah, ucap Xiaolang dan seluruh prajurit langsung berdiri sesuai perintah Xiaolang. Xiaolang kemudian mengedarkan pandangannya ke arah para prajurit di hadapannya. Ekspresi wajah Xiaolang langsung berubah ketika ia melihat jumlah prajuritnya yang tersisa. Setelah itu, ia mengarahkan pandangannya ke arah para petinggi istana. Kesedihan langsung terukir jelas di wajah Xiaolang, ketika ia mengetahui jika salah satu petinggi istana telah gugur dalam peperangan. Ia tidak lain adalah Zhou Tian. Terima kasih, aku benar-benar mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, terutama mereka yang telah gugur dalam peperangan ini, karena berkat perjuangan kalian, berkat pengorbanan nyawa mereka, kita semua bisa meraih kemenangan ini, jadi aku ingin kalian menguburkan mereka yang telah gugur dengan layak, ucap Xiaolang. Baik Yang Mulia, jawab mereka semuanya serempak. Beberapa jam kemudian, setelah berhasil mengumpulkan mayat para prajurit yang telah mati, Xiaolang kemudian memerintahkan Shenlong untuk membakar mayat para dewa dan pasukannya. Lalu setelah semuanya terbakar habis, Xiaolang langsung memimpin pasukannya untuk pergi ke kota Kekaisaran Dewa, karena ia harus menyampaikan kemenangannya kepada semua orang di dunia dewa. Sesampainya di kota Kekaisaran Dewa, Xiaolang memerintahkan seluruh prajuritnya untuk mengumpulkan para penduduk di alun-alun kota, tapi ia juga berpesan agar tidak bersikap kasar dan memaksa para penduduk tersebut, karena ia tidak ingin mereka semua merasa takut dan merasa terancam dengan kehadirannya. Selain itu, Xiaolang juga meminta ketiga jenderalnya untuk menjemput Pangeran Shen Huo Yuan di Istana Kekaisaran. Setelah 1 jam berlalu, para penduduk akhirnya berkumpul di alun-alun kota Kekaisaran, begitu juga dengan Pangeran Shen Huo Yuan yang telah datang ke sana, namun tidak ada satupun dari mereka yang nampak senang dengan kehadiran Xiaolang dan pasukannya. Mereka justru sangat membenci Xiaolang, bahkan tatapan yang mereka arahkan padanya adalah tatapan permusuhan. Terima kasih karena kalian telah datang ke sini dan maaf, karena kedatangan kami telah menakuti kalian semua.
Tapi aku datang ke sini bukan untuk menyerang kalian, melainkan ada sesuatu yang harus aku sampaikan pada kalian semua, ucap Xiao Lang dengan ramah. Berhentilah berpura-pura, aku tahu kau ingin mengambil alih tahta kekaisaran ini. Ujar Pangeran Shen Huo Yuan. Kau salah pangeran, aku justru tidak tertarik untuk memimpin kekaisaran ini. Lagi pula aku sudah punya kerajaanku sendiri, jawab Xiao Lang. Lalu apa tujuanmu? Tanya Shen Huo Yuan. Tujuanku datang ke sini hanya karena ingin mengatakan kalau peperangan telah berakhir karena kaisar serta pasukannya telah berhasil kami kalahkan. Selain itu aku juga ingin mengatakan suatu kebenaran kepada kalian semua, jawab Xiao Lang. Kebenaran apa? Memangnya kau pikir kami akan peduli dengan perkataanmu? Tanya Shen Huo Liang dengan tatapan tajam. Biar aku saja yang mengatakannya. Sebuah suara yang sangat besar terdengar menggema di seluruh kota kekaisaran dan berhasil mengejutkan semua orang yang ada di sana. Lalu mereka semua mengarahkan pandangannya ke langit secara bersamaan. Karena asal suara yang sangat besar dan lantang itu berasal dari langit kota kekaisaran dewa. Seorang pria tua nampak sedang turun secara perlahan-lahan dari langit dan akhirnya mendarat tepat di samping Xiao Lang. Kemunculan pria tua tersebut berhasil mengejutkan semua orang yang ada di sana, kecuali Xiao Lang, karena ia sudah mengetahui siapa pria tua itu sebenarnya, yang tidak lain adalah Ziran sang roh alam. Perkenalkan, namaku adalah Ziran, ucap Ziran memperkenalkan dirinya. Seketika itu juga, semua orang yang ada di sana langsung berlutut kepada Ziran, kecuali Xiao Lang yang nampak kebingungan. Bagaimana tidak? Ziran memanglah seorang roh penjaga seluruh alam, tapi setahunya, tidak ada seorang pun yang mengenali atau mengetahui siapa Ziran yang sebenarnya, kecuali dirinya sendiri. Tapi apa yang terjadi sekarang? Benar-benar membuat Xiao Lang merasa kebingungan. Hormat kami yang mulia, ucap semua orang serempak. Aku tahu kalian akan sulit mempercayai perkataan Xiao Lang, jadi biarkan aku yang menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, ucap Ziran. Ia kemudian menceritakan semuanya dengan sangat rinci, mulai dari perebutan kekuasaan antara para penguasa, sampai peperangan yang baru saja terjadi. Semuanya ia ceritakan dan tidak ada satupun yang tertinggal. Setelah mendengar cerita dan penjelasan dari Ziran, semua orang yang ada di sana, khususnya para penduduk kota kekaisaran dewa, akhirnya mengerti jika para dewa sebenarnya hanyalah alat yang telah digunakan oleh para penguasa. Oleh karena itu, para dewa dan 5 penguasa terpaksa harus dimusnahkan demi keamanan dan keseimbangan alam semesta. Selain itu, mereka juga akhirnya mengerti bahwa yang dilakukan oleh Xiao Lang dan pasukannya tidaklah salah. Bahkan mereka semua sudah mulai mencoba untuk menerima kenyataan dan menerima kebenaran yang diceritakan oleh Ziran. Tidak hanya itu saja, mereka semua juga mulai menerima keberadaan Xiao Lang dan seluruh pasukannya. Bersambung. Chapter 121. Sumpah Shen Huo Yuan.